Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas akuntansi C, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami akan mempresentasikan bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Anggota kelompok. Saya Sam Maulana, NIM 122. Saya Satyaksa Zerdiansyah, NIM 123. Saya Nurul Isniatun Nafiah, NIM 124. Saya Ananda Paravitasari, NIM 126. Saya Cindy Oktavania, NIM 127. Saya Azril Pratama Hadi, NIM 128. Sistem Manajemen Basis Data. Pendahuluan. Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi sehari-hari. Data diorganisasikan agar manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan struktur data karena basis data relasional mudah untuk digunakan dan hubungan di antara tabel-tabel di dalam struktur bersifat implisit. Pendekatan seperti pemodelan yang berorientasi pada proses dan pemodelan perusahaan memungkinkan perencanaan bisnis basis data menghadapi masalah yang ada dan menjadi peluang di area bisnis. Organisasi data ada hierarki data, spreadsheet sebagai basis data sederhana, flat file kunci, dan tabel-tabel yang berhubungan. A. Hierarki data. Data bisnis yang telah diorganisasikan ke dalam hierarki file-file data yang bergabung membentuk record, dan record bergabung membentuk file. File data adalah unit data yang terkecil, di mana mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record ialah koleksi file-file data yang saling berhubungan, di mana dapat juga dikatakan barisan-barisan dalam tabel. File-file data dalam suatu record akan terhubung seperti kode matkul yang memiliki hubungan dengan nama matkul. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Seperti satu file dari seluruh record yang berisi file-file kode mata kuliah dan namanya. Dapat dilihat dalam contoh halaman 159. Contoh kode MIS 105 sebagai nilai file kode. Literasi sistem informasi sebagai uraian matkul untuk record pertama. Basis data. Basis data adalah sekumpulan file atau kumpulan dari seluruh data berbasis komputer, di mana dalam pengertian lain, basis data ialah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Data perusahaan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. File komputer yang ada dalam komputer seorang manajemen dianggap berada di luar dari basis data. B. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom mencerminkan file-file data. Sedangkan judul kolom berisi nama-nama file data. Baris dalam tabel berisi nilai-nilai file. Struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Sebagian besar istilah yang dipergunakan oleh spesialis informasi yang bekerja dengan sistem manajemen basis data akan berhubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tabel-tabel. C. Flat file. Flat file atau file datar ialah suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang-ulang.
Alasan sebuah tabel harus menjadi flat file ialah karena komputer membaca file-file data dari suatu record secara berurutan. Ketika berurutan bukan merupakan suatu urutan yang konstan, komputer tidak dapat membaca record dengan benar. Alasan kedua untuk flat file adalah memungkinkan basis data relasional untuk dinormalisasikan. Normalisasi sendiri berarti suatu proses formal untuk menghapus file-file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa adanya kesalahan. File-file kunci. Kunci atau key dalam suatu tabel ialah satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Artinya, setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Satu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci bagi satu tabel. Nilai kunci harus untuk keseluruhan tabel, di mana kandidat kunci adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel, namun tidak dapat dipilih sebagai kunci. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan berbagi satu file yang sama, yaitu kode dan nilai file. Kode menentukan baris-baris yang mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. File kode terdapat di kedua tabel dan memungkinkan data di kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan. Misalnya, dalam contoh MIS 105 ialah nilai file kode di mana nilai file uraian adalah literasi sistem informasi. Hal tersebut terhubung dengan nilai file kode di dalam tabel proyek yang menunjukkan mata kuliah literasi sistem informasi memiliki proyek-proyek untuk pembuatan homepage dan bekerja dengan menggunakan Windows. Selanjutnya, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan yang terakhir seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data antara lain: 1. Struktur basis data hierarkis. Struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur ini bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Struktur ini memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. 2. Struktur basis data jaringan, yaitu struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. 3. Struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis.
Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Contoh basis data relasional, yaitu pertama, basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak, sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Kedua, konsep basis data. Integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik ini disebut konsep basis data atau database konsep. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Pembuatan basis data. Dalam proses pembuatan basis data, yang pertama dilakukan adalah menentukan kebutuhan data. Setelah itu, yang kedua, menguraikan data dan memasukkan data ke dalam bisnis data. Dalam menentukan kebutuhan data yang diperlukan, ada beberapa langkah yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama itu ada pendekatan yang berorientasi pada proses, dan yang kedua, pemodelan perusahaan. Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya, maka perusahaan tersebut akan menjalankan urutan sebagai berikut ini. Pertama, mendefinisikan masalah. Kemudian, keputusan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi dan menjabarkan informasi yang dibutuhkan untuk setiap keputusan. Selanjutnya, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi. Dan terakhir, mencantumkan spesifikasi data yang diminta oleh pemrosesan. Pendekatan pemodelan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area diperhitungkan, dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan ditingkatkan. Meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan data dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Sistem informasi tidak dapat dengan mudah membagi data jika mereka terisolasi dari sistem informasi yang lain berhubungan dengan masalah-masalah bisnis yang lainnya. Teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data.
bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan membahas tentang 2 teknik saja, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual, sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan field-field data yang saling berhubungan daripada field-field data individu. Kumpulan konseptual field-field data yang saling berhubungan ini disebut entitas. Diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Suatu dia dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafia. Teknik ini disebut diagram kelas dan merupakan salah satu dari beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Objek adalah bongkahan konseptual dari suatu sistem informasi data. Tindakan-tindakan yang dilakukan atas data dan relasi di antara objek. Selanjutnya, menggunakan basis data. Metode-metode umum yang digunakan untuk mengakses basis data dalam suatu manajemen basis data terdapat 3, yaitu formulir, laporan, dan query. Yang biasanya kita berinteraksi dari sebuah komputer pribadi meskipun data tersebut berada di tempat luar dalam jaringan. Yang pertama, formulir atau forms. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan profesional sistem informasi. Secara tipikal, formulir atau forms menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Selanjutnya, di dalam formulir terdapat beberapa fitur antara lain. Yang pertama, navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Formulir memungkinkan dilakukannya pembuatan record baru maupun memodifikasi record-record yang sudah ada. Yang kedua, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Definisi tersebut dapat menentukan nilai-nilai valid tertentu, rentang data untuk nilai-nilai numerik, dan aturan-aturan lain yang mendukung akurasi, dan juga dapat menerapkan aturan-aturan yang berada di luar jangkauan definisi field data. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi adalah hal yang paling penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record-nya ke tabel yang lain. Apabila seorang pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya record tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Yang keempat, penyaringan. Setiap field dalam formulir dapat digunakan sebagai saringan atau filter.
Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi dan juga dapat membatasi akses seorang pengguna terhadap data di dalam basis data jika ada beberapa record tertentu yang ingin dirahasiakan. Yang terakhir, subformulir. Terdapat 2 baris navigasi, satu untuk formulir dan satu lagi untuk subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Selanjutnya, laporan atau reports. Laporan atau reports adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan, mengharuskan laporan menampilkan record. Bahkan ketika record tidak ditemukan, record yang sama pada tabel yang lebih rendah adalah suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi jika para pengguna tidak mengetahui bahwa laporan yang dibuat dengan aturan standar dapat mengecualikan record-record tertentu, maka mereka dapat mengambil keputusan yang kurang terinformasi dengan baik. Selanjutnya, query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data untuk menampilkan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Format query antara lain query by example dan bahasa query terstruktur atau struktur query language atau SQL. Query by example atau XPE karena peranti lunak sistem manajemen basis data menyajikan satu format terstandarisasi yang kemudian dilengkapi oleh pengguna sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan satu query yang sebenarnya. Formulir KPI akan menampilkan tabel-tabel yang terkait di dalam query, sehingga manajer dapat memanfaatkan KPI untuk dapat dengan cepat menemukan data tertentu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data. Kemudian, selanjutnya pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau Online Analytical Processing atau OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur tersebut untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation, data mining, data marts, dan data warehousing pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Ketiganya memusatkan perhatian pada metodologi yang menawarkan akses yang cepat kepada para pengguna untuk mengagregasikan data-data tertentu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data atau database administrator
DPA. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Tugas-tugas DPA dapat dibagi menjadi 4 area utama. Ada perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Perencanaan basis data mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. DPA hendaknya menjadi anggota dari setiap tim yang terlibat dengan pendekatan. DPA memainkan peran penting dalam memilih peranti keras dan peranti lunak sistem manajemen basis data. Implementasi basis data terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih, maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Operasi basis data meliputi penawaran program-program pendidikan. Bagi para pengguna basis data memberikan bantuan jika dibutuhkan. Keamanan basis data meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Penting untuk diingat bahwa keamanan basis data tidak hanya berhubungan dengan menjaga dari masuknya pengguna yang tidak berwenang, namun juga memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang berwenang. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data menuliskan kode untuk memecah atau mengagregasikan data bagi basis data. Adapun keuntungannya ialah basis data perusahaan hanya diakses satu kali saja dan pemrosesan basis data akan terjadi hanya pada sumber daya komputasi pengguna. Serta pengguna tidak perlu mengakses sepenuhnya dari basis data perusahaan. Penggunaan akhir, membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Keuntungan DBMS, mengurangi pengulangan data. Jumlah data akan dikurangi dibandingkan dengan file-file komputer disimpan secara terpisah. Untuk setiap aplikasi komputer data yang terduplikasi, hanya data yang dibutuhkan pada file untuk menggabungkan data dari dua tabel digunakan untuk membentuk reaksi implisit di antara data. Selanjutnya, mencari independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam basic data sendiri. Daripada di setiap aplikasi, perubahan hanya dapat dilakukan satu kali per struktur data. Berikutnya, mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan data atau menit lebih cepat dibandingkan cara tradisional seperti COBOL atau Java. Selanjutnya, keamanan yang lebih baik. Tingkat keamanan berlapis seperti kata sandi, direktori pengguna, dan enskripsi data yang dikelola DBMS lebih aman daripada yang dikelola perusahaan. Selanjutnya, kerugian DBMS. Pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Berbasis komputer mikro, harganya ratusan dolar menjadi pengeluaran besar bagi organisasi kecil. Mendapatkan konfigurasi peranti keras yang benar, meningkatkan sumber daya komputer untuk mengakses data. 3. Memperkerjakan memelihara staf DBA. DBMS menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya.
Ringkasan, organisasi bisnis mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar dan menyimpan data tersebut dalam basis data. Alasan basis data relasional menjadi struktur basis data perusahaan, yaitu secara konseptual mudah untuk dipahami dan struktur basis data relasional mudah untuk diubah karena menggunakan hubungan implisit di antara data. Tabel adalah file spreadsheet kolom dalam spreadsheet menunjukkan file memahami struktur basic data, dimulai dengan memahami peran yang dimainkan oleh data dalam pengambilan keputusan. Data pada umumnya didapatkan kembali melalui laporan dan formulir, serta menulis query basis data. Keamanan dalam basis data organisasi sangat penting, yaitu mengharuskan menjaga masuknya pihak-pihak yang tidak berwenang dan memberikan akses yang mudah bagi pihak-pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.